Mana Kaira ini? Tunggu. Belum difoto. Nanti bilang nanti kalau ngambil foto ya, Jordan. Oke. Udah Kaira? Kaira. Kaira. Ayolah Kaira. Kaira. Mana Kaira lain? Tak bisa dia ya? Jetro itu gelap deh ya. Ayo Kaira. Duduk yang bagus Kaira. Kalian duduk di depan kamera, bukan kemana-mana. Duduk depan kamera dulu. Ya. Jangan dinonaktifkan kameranya. Udah berapa jumlah kita Jordan? Baru jumlah kita 15. Sementara kita kan 19 kan? 3 orang lagi. Siapa yang 3 orang itu? Ada Bilkis. Bilkis itu biasanya. Frianata berarti 2. Siapa lagi yang belum? Oke. Nah, tunggu. Kita berdoa dulu ya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ambil dulu foto Jordan. Oke. Duduk. Kalian duduk seperti Miss ya. Coba lihat Miss. Setengah badan. Oke. Junior duduk. Jangan matanya aja yang nampak Junior. Oke. Duduk seperti Miss. Perhatikan kayak Miss ini. Udah. Udah Jordan. Oke. Iren. Sebentar ya. Dah. Oke. Kirim ya sama Miss. Kirim sama Miss. Tapi jangan di grup, di pribadi aja ya. Pribadi aja buat. Oke, kita mulai. Ambil bukunya nak. Ambil bukunya. Tapi sebelumnya Miss absen. Evelyn, Frianata udah tamat itu. Baru kelas 7 udah tamat. Given, Ilham, mana Ilham? Ilham? Ada Ilham? Siapa? Ilham ya? Oh, jadi sekarang gimana? Sekarang gimana dia? Enggak, bisa tanya sekarang. Sekarang dia gimana? Siapa ketua kelas? Radit, gimana dia itu Radit? Ilham. Ada Radit. Oh, ya udah sakitlah dia. Oke, belum sembuh kayaknya. Iren, Isfiandra, Jetro, mana Jetro? Jordan, Junior, Kaira, ada Kaira,
Bilkis, mana Bilkis? Nah, ini juga susah sekali di sini. Ada Bilkis? Nggak ada. Kevin? Kamu juga Kevin ya? Ada banyak alfamu itu sama saya. Kenapa seperti itu, nak? Hmm? Kevin. Kenapa begitu, Kevin? Itu berturut-turut itu ya, mulai tanggal 4, 8, tanggal 22 juga. Bagaimana itu, Kevin? Kenapa itu, Kevin? Aktifkan speakernya, Kevin. Halo, Kevin. Kevin. Kenapa itu, Kevin? Melek deh. Kiraina, Michelle, Neza, Novalina, Raditya, Sean, William. Mana William? Oke. Jadi pelajaran kita lanjutkan yang tanggal 22 kemarin, kita lanjutkan sekarang itu masih surat. Ambil bukunya. Masih surat ya. Surat. Sekarang surat pribadi. Ya, surat pribadi. Surat pribadi dulu yang kita bahas. Oke. Dan halaman 100 Kaira, speaker siapa yang aktif itu? Nonaktifkan dulu speakernya. Nah, sekarang kita bahas halaman 173, yaitu surat pribadi. Ya, surat pribadi. Yang terakhir kita bahas kemarin apa? Masalah tentang buku fiksi non-fiksi kan? Iya kan? Jadi sekarang kita masuk pada surat pribadi. Perhatikan surat pribadinya ada langsung ditanya apa sih pengertian surat. Itu pengertian surat itu adalah sarana komunikasi secara tertulis yang kita sampaikan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi ya atau keperluan atau pernyataan lain. Ya, kalau dulu kan lebih banyak membahas tentang administrasi surat menyurat nih. Tapi kalau sekarang kan bisa aja itu mengirim surat melalui via WA, ya, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook. Nah, banyak sekarang caranya. Tapi kalau dulu itu harus wajib kita tulis lalu kita kirimkan. Nah, kemudian ada contohnya di sini. Jadi surat itu terbagi beberapa unsur. Pertama, yaitu adalah tempat pembuatan surat. Jadi tempat pembuatan surat itu tidak boleh kita nyambung saja dengan tempat dan tanggal. Ya, harus dibumbui dengan tanda baca koma. Kenapa? Karena lebih jelas bagaimana mana tempatnya dan mana untuk tanggal. Ya, baru dilanjut dengan unsur kedua. Unsur keduanya itu yaitu alamat dan nama ya kepada siapa kita kirim. Ya, nama dan kepada alamat apa ya kepada siapa kita kirim. Alamatnya harus jelas. Kenapa? Kalau tidak jelas nanti bisa salah. Ya, bisa salah kemana. Oke. Baru masuk salam. Ya, salam itu dibagi dua. Ada salam pembuka, ada salam penutup. Nah, salam untuk pribadi ini itu menggunakan bahasa yang tidak resmi. Boleh menggunakan bahasa sehari-hari, percakapan sehari-hari. Boleh juga menggunakan percakapan misalkan salam untuk sesuai dengan agama. Ya, boleh juga menggunakan salam yang menunjukkan keakraban, boleh kekompakan, bisa. Nah, jadi berbeda dengan surat dinas. Kalau surat dinas itu ya salam pembukanya harus yang resmi, yang lazim, yang baku. Tapi kalau pribadi itu bisa bebas ya,
Serah mau pakai salam kompak ya, salam kekompakan, salam persahabatan, ya salam berdasarkan agama, terserah, gak masalah. Pokoknya yang menerima surat bisa mengerti, ya bisa mengerti apa-apa. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang nih, kalau misalkan menggunakan salam berdasarkan agama, misalkan yang mengirim itu agama Muslim, sementara yang menerima itu agama Kristen, gimana itu Miss? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang kita pahami di sini adalah isinya. Nah itu, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah kemudian masuk isi itu ada 3. Yang pertama isinya itu pembuka, ya, baru inti, baru penutup. Nah pembuka isinya itu yaitu biasanya kita mengawali dengan menanyakan kabar, ya. Jadi sama kalau misalkan kita menelpon orang, misalkan kita mau minjam uang sama dia, itu tidak langsung kita sampaikan saya meminjam uang, tidak kan? Pasti ada pembukanya, paling tidak salam dulu kan, selamat pagi, misalkan kita mau minjam uang tante kita atau teman kita, pasti kita sapa dulu, ya selamat pagi, ya, pasti dia jawab selamat pagi, ada yang bisa kita bantu, ya, pasti dia menjawab iya saya Jordan. Jadi kalau dia tidak begitu mengenal kita, pasti kita menjelaskan kepada dia siapa kita itu. Ya, misalkan saya Jordan, anaknya ini, saudara ini, gitu ya. Bisa saya berbicara, apakah tidak sibuk? Nah, seperti itu. Ada pembukanya. Sama dengan surat. Kalau surat tidak langsung intinya, jadi awali dengan pembuka. Ya, sama kalau misalkan kita bertamu di rumah orang, ya misalkan ada tujuan kita menyampaikan sesuatu, tidak mungkin langsung saja isinya, pasti ada pembukanya. Iya, gimana kabarnya sekarang? Oh, kabar baik. Oh, mana anak-anak? Pasti begitu ya kalau jumpa mama-mama. Apalagi kalau jumpa dengan teman misalkan kita ya, kita anak pelajar ya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, gimana pelajaran kita ini? Oh iya loh, kayak gitu. Jadi awalnya seperti itu, baru masuk ke tujuan kedatangannya apa gitu. Jadi tidak langsung isi, tidak langsung inti gitu. Itu pembukanya. Nah, kalau di pribadi ini diawali dengan menanyakan kabar. Iya. Jadi kalau kita bercakap-cakap ya, melakukan percakapan kepada orang, ya jangan langsung pada intinya. Jadi buka dulu. Ya, buka. Buka dulu pembicaraan ya. Baru masuk ke intinya ya, baru penutup. Begitu. Nah, begitu juga di surat. Nah, baru masuk ke isi. Isi itu inti. Inti berarti apa informasi yang kamu sampaikan? Apa pernyataan yang kamu sampaikan kepada dia? Ya. Atau apa yang berupa pesan yang kamu sampaikan kepada dia. Nah, di situ di inti itulah. Ya, di inti itu. Jadi bisa kita langsung menceritakan atau langsung menyampaikan isi hati kita, bisa seperti itu karena udah masuk ke tahap inti. Tadi sudah dibuka, sekarang masuk ke inti ya. Ibarat kita bertamu dengan di rumah orang ya, masuk ya melalui pintu depan ya, masuk ke ruang tamu ya, ke ruang tamu. Udah masuk ke ruang tamu, pasti kita di situ mengawal pembicaraan, menyampaikan tujuan kedatangan kita ya. Baru nanti kalau sudah akhir ya pasti kita memberikan kata-kata penutup, yang paling tidak mengucap terima kasih atau sampai jumpa. Nah seperti itu. Jadi surat begitu juga. Nah jadi ini untuk inti ya. Inti ini ya, apa saja yang kamu sampaikan, berbagai informasi ya. Ada 3 poin informasi yang kamu sampaikan, silakan tuangkan saja ya di dalam inti. Nah, baru masuk ke penutup. Nah, biasanya kalau di surat dinas pasti mengatakan atas perhatian saya ucap terima kasih. Nah, di pribadi tak perlu seperti itu lagi. Boleh saja katakan yang penutupnya oke, ya sudah dulu ya. Nah, saya tunggu ya. Nah, gitu-gitu. Saya tunggu balasannya. Nah, bisa seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau pribadi ini tidak terikat dengan
bahasa-bahasa yang resmi. Ini kan bisa menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, ya. Itu tentang penutup. Nah, kemudian baru yang terakhir itu tadi kan salam pembuka, sekarang salam penutup. Nah, salam penutupnya itu harus sama dengan salam pembukanya tadi. Ya. Baru nama penjelas, ya, nama pengirimnya, kemudian kalau misalkan kita jelaskan juga ya pribadi kita dengan dia, hubungan kita dengan dia, bisa juga. Ya, bisa. Ya, seperti di sini di contoh ini kan dia jelaskan ya hubungan Rianti dengan Tata, dijelaskan di situ. Kenapa? Dia jelaskan di atas tanda tangan yaitu sahabat. Berarti kita bisa menilai surat ini adalah ya mereka mengirim surat ya. Rianti mengirim surat kepada Tata karena status mereka adalah sahabat gitu. Nah, sahabat. Jadi ini untuk surat pribadi. Nah, jadi unsur-unsurnya terbagi pertama yaitu tempat pembuatan surat, alamat yang dituju, nama pengirimnya, nama yang pada siapa kita kirim surat, salam pembuka, salam penutup, baru isi terdiri dari 3 itu pembuka, kemudian inti dan penutup. Salam penutupnya dan nama jelas ya pengirim, dan kalau bisa kita jelaskan bagaimana hubungan kita dengan yang penerima surat. Jadi itu unsur-unsur di surat pribadi ya. Ini ya surat pribadi. Jadi ada pertanyaan dulu sampai di situ? Ada? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada misalnya ya. Untuk junior. Untuk junior ya, junior. Isi surat terbagi berapa? Terbagi berapa, Nak? Tadi Miss menjelaskan terbagi berapa? Ada terbagi 3. Coba sebutkan dulu. Sebutkan dulu apa isi dari isi surat itu terdiri dari bagian berapa? Bagiannya ada 3 tadi ya. Coba sebutkan dulu. Junior. Berapa bagian dia itu isi surat? Ada 3 tadi ya. Apa itu yang 3 itu? Mana junior? Junior bisa dengar suara Miss? Bisa? Mana? Mana juniornya? Ada berapa isinya, Nak? Ada berapa? Ada 3 kan? Nah, bagian pertama apa? Apa junior? Aktifkan speakernya, Nak. Biar biasa ngomong. Bagian pertama apa, Nak? Bagian pertama apa? Bagian pembuka. Kenapa? Pembuka surat. Kenapa diam? Speakernya nggak bisa? Nah, coba chat dulu Missnya. Miss, nggak bisa Miss speaker saya. Nah, bisa chat dulu Missnya biar bisa mengerti Missnya. Biar Miss tahu. Kalau Radit, berapa Radit? Bagian isinya berapa bagian? Nah, apa yang 3 itu? Oke, terima kasih. Nah, senang saya ya. Nah, capek menjelaskan tak apa-apalah, ada yang ngerti juga. Nah, tapi kalau seperti junior tadi, aduh, pasti perhitungan juga kalau capek ngomongnya. Oh, saya dengar sesuatu di telinga Miss. Apa itu sesuatu itu? Nah, itu speakernya. Coba keluar dulu. Oke. William tadi. William, unsur-unsur penulisan surat itu coba disebutkan dulu William. Dimulai dari tempat tanggal pembuatan surat. Setelah itu apa lagi William? Kayaknya ada yang bisik-bisik. Apa itu? Gak ada. Speaker teman-temanmu udah menonaktifkan speakernya semua. Paling gaduh kayaknya. Jadi yang ngomong di sini cuma Miss saja. Yang lainnya udah menonaktifkan speakernya loh, Nak. Gak ada ngomong-ngomong mereka mendengar semua. Atau karena jaringan kali ya, jaringan. Apa itu junior? Oke lah.
mungkin lagi gak bagus jaringannya. Iya, pakai handset. Oh iya, pakai handset juga Junior. Pakai handset lebih bagus, lebih ini bisa didengar. Tengok teman-temanmu pakai handset mereka. Oke, William. William, kita lanjut dengan William. Oke, William, setelah tempat tanggal pembuatan surat, apa lagi unsurnya, nak? Apa? Masuk ke alamat yang kita tuju dan nama siapa ya yang menerima surat. Baru masuk ke salam apa, nak? Salam apa? Aktifkan speakernya, William. Salam pembuka. Setelah salam pembuka apa, William? Setelah salam pembuka, William, aktifkan speakernya. Kamu lagi ngomong, tapi Miss gak bisa dengar karena speakernya belum diaktifkan. Oke. Nah, setelah salam pembuka, apa lagi? Apa, William? Setelah salam pembuka apa? Apa? Masuk ke halaman lama. Capek, Dek. Bantu dulu Miss jawab. Siapa yang bantu Miss? Yang jawab halaman berapa? Dari tadi Miss ngomong, ngoceh aja. Aduh, capek deh. Kalau begini ceritanya, Miss ngomong terus. Ngoceh aja, tapi ujung-ujungnya halaman berapa, Miss? Coba fokus ya, fokus. Oke, kita sama siapa? Oh iya, saya tanya aja salah semualah. Nah, setelah salam pembuka apa lagi? Isi surat terbagi 3. Apa yang 3 itu? Apa yang 3 itu? Oke. Ya. Nah, setelah isi baru salam apa? Salam penutup ya. Nah, setelah salam penutup apa lagi? Oh, tanda tangan dan nama pengirim. Dan bisa juga kita jelaskan bagaimana hubungan kita kepada pengirim. Misalkan teman, misalkan sahabat ya. Nah, seperti itu ya. Atau saudara bisa juga. Nah, kakak Anda ya, abang Anda. Nah, boleh seperti itu. Oke, dari kakak Anda. Harus jelas ya. Itu tentang surat pribadi. Oke, kita langsung pada aktivitas kita ya, kegiatan kita. Sebenarnya ini kan bukan pribadi, ini kelompok. Tapi kita buat kelompok aja lah. Oke, ada pertanyaan di halaman 174. Halaman 174. Sudah dilihat? Oke. Nah, itu pertanyaan yang di halaman 174, jawabannya sudah ada di surat. Ya, ada semua jawabannya. Ya, tinggal sekarang kegiatan kita itu harus membaca. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tidak lepas dari membaca dan banyak teks. Ya, harus pandai memahami isi teksnya. Kalau tidak pandai, yang nggak fokus membaca, maka tidak tahu isinya. Ya, itu. Oke, perhatikan pertanyaan pertama. Nah, apa pertanyaan pertama? Siapakah pengirim di alamat surat orang itu yang dituju? Siapa pengirimnya? Rianti ya. Dan alamat yang dituju di mana? Ya, betul. Jalan Diponegoro 112 Jakarta Pusat. Oke, betul. Informasi apakah yang tertuang dalam paragraf pertama? Apa informasinya, Nak? Menanyakan kabar Tata, iya kan? Rianti menanyakan kabar Tata. Oke.
Nah, kita lanjut nomor 3. Apa tujuan pengiriman surat sesuai isi surat tersebut? Apa tujuannya? Tujuan surat ini gimana? Kangen ya, betul ya. Tata sangat merindukan. Terbalik. Iya, Rianti ya, Rianti sangat merindukan Tata. Sehingga si Rianti ini mengajak untuk bertemu. Ya, pertemuan ya. Itu tujuannya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Menurutmu bagaimana hubungan kedekatan antara pengirim dan penerima surat? Jelaskan. Nah, kedekatan mereka itu sahabat. Ya, Rianti bersahabat dengan Tata. Iya kan? Tata. Oke. Jadi karena sahabat mereka, jadi mereka sangat kangen ya. Kangen, udah lama nggak ketemu, makanya Rianti mengatakan nanti saya main atau keluarga saya main di Jakarta, udahlah sekalian aja kita ketemu, nanti kita cerita. Nah, dia ceritakan bagaimana sekolahnya dulu, dia ceritakan bagaimana tentang prestasi yang dicapai oleh sekolahnya dulu. Nah, ini namanya sahabat ya, seperti kalian, ada kan teman kalian waktu SD kan? Nah, lalu kalian tidak sama-sama dengan sekolah di sekolah sekarang, misalkan di sekolah Globe, mungkin dia sekolah di negeri ya, pasti udah lama gak ketemu kan, udah berapa bulan nih, bulan 7, sekarang bulan berapa, bulan 2 kan, udah berapa bulan, pasti kangen ya, paling tidak bisa nelpon, halo apa kabar ya, kabar kamu gimana sekarang, oh baik ya, sekolah baru kamu gimana, oh sekolah saya bagus, nah gedungnya bagus, pustakaannya ada, teman-teman saya baik ya, mereka sangat menyayangi saya, guru-gurunya ganteng-ganteng ya kan, ibu gurunya cantik-cantik, iya kan, begitulah. Diceritakan gimana di sekolah. Di sekolah kamu gimana? Iya sama, guru-guru kami baik-baik kan, kalau ngajar baik, tak marah-marah, berarti sama dong kita. Nah itu kan ada cerita itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut. Dalam isi surat, pengirim memberi, masih nomor 5 ya. Apa masih ada informasi lain yang tertuang dalam isi surat tersebut? Ada kira-kira? Ada. Apa informasi lainnya? Informasi lainnya itu dia mengajak. Iya, jadi keluarga Rianti itu mereka rencana mau liburan ke Jakarta. Jadi Rianti mengajak untuk ketemu. Nah, itu informasi lainnya ya. Selain menanyakan kabar. Nah, terus kita lanjut dengan 6. Dalam isi surat pengirim memberi kabar bahwa sekolahnya kini tetap sebagai sekolah Adiwiyata. Apa maksudnya itu? Itu sekolah itu sudah mencapai prestasi yang sangat bagus, ya kan? Nah, apa prestasi sekolahnya? Apa prestasinya? Penilaian apa namanya ya, sekolah percontohan tapi khusus tentang lingkungan. Lingkungan ya, misalkan lingkungan sekolah itu bersih, tertata dengan baik, penghijauan juga ada. Nah seperti itu, jadi contoh apa, sekolah percontohan ya, sekolah percontohan tapi bidang tentang lingkungan hidup. Itu namanya ya, bisa dijelaskan begitu. Oke, kita lanjut. Jelaskan perasaan apa saja yang tersirat atau tersurat dalam isi surat di atas. Oke, yang tersiratnya kan beda ya, kalau tersirat. Kalau tersurat berarti tertulisnya. Tertulisnya pasti senang ya, kangen, kangen dan senang. Oke, senang. Oke, berisi informasi apakah yang tertuang pada bagian penutup? Di bagian penutup apa yang ada? Oh, dia mengharapkan balasan dari surat. Dari Tata, dia mengirim surat lalu dia mengharapkan agar ada balasan secepatnya. Dan dia mengharapkan
mereka bisa ketemu di Jakarta. Nah, itu ceritanya. Berarti 1 sampai 8 sudah bisa kita jawab. Ya kan? Kita tidak mendapat kesulitan, langsung dijawab. Semua jawabannya ada di teks surat pribadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang kegiatan kita berarti kita mau menulis surat. Menulis surat pribadi. Jadi, Miss minta kita jangan mengirim kepada orang lain ya. Di kelas kita ini aja. Di kelas kita ini aja ya. Jordan mengirim. Iya, Miss tahu. Diketik. Oke, diketik ya. Di WA ya, di WA. Bisa kan? Iya, ketik biasa ya, tapi ikutin aturan tulisnya ya, penulisannya ya. Nah, jadi ya harus ada spasinya, harus jelas itu nama tanda tangannya dan segala macam. Jadi sama dengan ini. Kita samain aja dulu. Biar gampang. Tapi bukan Jakarta ya. Bukan Jakarta. Ceritanya Batam. Anggap aja temanmu itu enggak, kamu sekarang di Batam, tapi dia di kampung. Kok di Amerika? Terserah mau di mana lah. Sekarang posisinya kamu itu di Batam, temanmu itu di kampung. Pilihlah, entah di Jawa lah, di mana lah, pokoknya jelaskan aja di situ. Oke? Bisa? Isinya sama, tapi orangnya beda. Oke? Iya. Oke. Iya. Bisa ya? Kita samain dengan ini. Isinya pembukanya menanyakan kabar. Terus yang ke bagian intinya ya menceritakan bagaimana sekolah asal. Ya. Apa sudah pernah udah mendapat ini nih, sekolah kita bagus gedungnya sekarang, kalau dulu nggak bagus, bisa seperti itu ya. Baru temanmu itu mengajak untuk ketemu karena rencana mereka liburan di Batam. Seperti itu ya, mereka keluarga besarnya itu liburan di Batam, mengajak ketemu dengan kamu. Seperti itu. Jadi itu yang saya ceritakan tadi dia itu di kampung, kamu di Batam. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi temanmu itulah yang menulis surat, mengirim surat kepada kamu. Tapi kamu yang menulis, ya kan? Temanmu yang di kampung itu mengirim surat kepada kamu. Jadi posisimu sekarang di Batam. Oke? Bisa ya? Jadi itu contohnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, biar di WA aja ya, di WA ya. Oke, di WA. Kalau di HP bisa kan enter ke bawah, enter bisa. Bisa. Siapa yang nggak bisa? Ya. Yang lain ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Hah? Sekarang sih ya, kita mau bikin enter ke bawah. Kalau misalkan menulis kita enter ke bawah, bisa nggak? Kalau misalnya di HP di HP bisa kan? Hah? Di HP bisa? Bisa kan? Langsung di WA ya? Oke. Iya. Nah, Miss kasih waktu sekarang. Silakan.
Silakan. Mana? Sama siapa? Terserah lah mau siapa temanmu, siapa teman. Oh, terserah lah mau ambil nama di sini boleh, nama temanmu di sini, misalkan Novalina lah temanmu di kampung atau Sean. Loh, kok Jordan kayak gitu kali mukanya? Pas dia bilang itu gini kan. Atau Iren. Nah, jadi Iren nanti teman di kampungnya Evelyn, Given. Nah, teman di kampungnya itu Junior. Nah, bisa boleh seperti itu ya. Kayak gitu-gitulah. Nah, Radit teman di kampungnya itu Kireina. Boleh, nggak masalah. Ya. Atau pakai nama yang lain boleh. Oke, silakan. Nah, nah sekarang kamu buka WA, buka WA. Udah buka WA. Nah, situ diketik. Kirim sama Miss. Gak mungkin kamu kirim sama Novalina. Novalina juga bikin. Mana sih Jordan ini? Itu udah ini dia udah senyum-senyum dia kalau dibilang Novalina. Mana? Nah, dah. Nah, sekarang buka WA, buka WA-nya, baru ketik, kirim. Nah, kalau pakai laptop bisa enter kan? Bisa enter? Bisa. Kalau laptop itu tekan shift baru enter dengan bersamaan. Nah, nanti langsung enter.